Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Atma, senang sekali kami bisa menyapa kembali sahabat Atma semua dalam program Otista, obrolan dan tips seputar kesehatan jiwa. Pada kesempatan kali ini bersama saya, Nusretno Eko Sayekti, akan menemani sahabat Atma semua berbicara tentang kesehatan jiwa. Tentunya saya tidak sendiri, dan kali ini saya ditemani oleh Nurse Enike M. Kusumawati Eliana. Halo, apa kabar? Kita perkenalan dulu ya kepada sahabat Atma. Silahkan, Nes. Terima kasih. Halo sahabat Atma. Perkenalkan, saya Enike Kusumawati Ema yang bertugas kebetulan di Rumah Sakit Atma ini di ruang perawatan kelas 3 laki-laki, ruang alam. Iya, panjang banget ya sahabat Atma namanya Nurse Enike. Saya panggil Nurse Enike saja boleh ya? Boleh. Baik sahabat Atma, tema kita kali ini adalah tentang perawatan pasien halusinasi di rumah. Nah, apakah itu nanti kita bisa langsung tanyakan kepada narasumbernya. Jadi apa sih Nurse Enike yang dimaksud dengan halusinasi, pasien dengan halusinasi? Boleh dijelaskan sedikit? Baik, halusinasi itu merupakan pengalaman sensori yang menyimpang atau salah sehingga seseorang itu mempersepsikan sebagai sesuatu yang nyata. Padahal sebetulnya itu tidak ada objeknya. Jadi pasien merasa itu sebagai pengalaman yang nyata, tetapi bagi orang lain yang ada di situ apa yang dia objekkan itu tidak ada. Nah, untuk memastikan bahwa pengalaman ini nyata atau tidak, tentunya kita harus mengajarkan kepada pasien cara membedakan yang nyata dan yang tidak itu lagi. Boleh tanya lagi ya, Nurse Enike. Ada nggak sih perbedaannya antara halusinasi dengan ilusi? Nah, kalau ilusi ada. Kalau ilusi itu dia ada objek, tapi dipersepsikannya juga salah. Oh begitu. Betul. Jadi sama-sama ada yang dibayangkan, Betul. tetapi tidak ada barangnya. Betul. Kalau halusinasi dia tidak ada objeknya. Kalau ilusi dia ada objek, tetapi itu juga salah dipersepsikannya. Berarti Gitu. persepsi yang salah ya, Nurse ya? Betul. Oke, baik. Untuk tanda dan gejalanya kira-kira seperti apa ya? Nah, karena halusinasi ini Nurse melibatkan panca indera, kita tahu bahwa panca indera itu ada 5 ya. Apa aja tuh 5? Sudah tahu semua pasti ya. Yang paling sering dialami oleh pasien ini mungkin 90% lebih adalah yang pertama pendengaran dan penglihatan. Jadi Paling sering itu ya, Nurse ya? betul. Dia seakan-akan mendengar sesuatu. Bisa isinya tuh seperti mengajak bicara saja, atau mungkin suara angin, suara mesin, atau bahkan ada suara yang menyuruh dia itu untuk jalan. Nah itu makanya kita sering banget tuh menemui pasien yang berada di jalanan, jalan tanpa tujuan. Nah itu karena memang ada suara yang menyuruh dia untuk selalu jalan, sana, ke sana, gitu. Jadi suara-suaranya itu menyuruh pasien tersebut, udah kamu jalan aja gitu. Betul. Tapi tanpa ada tujuan yang jelas gitu ya, Nurse ya? Akhirnya pasien ini keluyuran jadinya, keliling. Di kota kan kita pernah melihat ya, Iya. bahwa ada pasien yang memang dia kerjanya itu keluyuran di jalanan. Nah mungkin juga nanti ditangkap lagi sama dinas sosial. Iya, beberapa juga saya ada melihat Nurse di jalan juga ada yang telanjang. Apakah suara-suaranya itu mungkin juga menyuruh dia untuk tidak memakai baju yang seperti itu? Apakah bisa saja ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu? Mungkin saja ya. Tapi jangan lupa bahwa pasien dengan halusinasi ini mengalami penurunan perawatan diri. Jadi dari motivasi untuk memperhatikan dirinya sendiri pun sudah tidak ada. Sehingga untuk melakukan perawatan seperti mandi, mengganti pakaian, itu tidak bisa dilakukannya. Makanya kita menemukan pasien dengan defisit perawatan diri itu. Jadi dia tidak memperhatikan lagi dirinya. Dia sibuk, dia dikontrol oleh halusinasinya itu. Berarti halusinasinya itu sangat kuat sekali ya. Betul. Nurse ya, Di fase sehingga- itu dia fase yang mengontrol ya. Jadi pasiennya nggak memperdulikan lagi lingkungan maupun dirinya sendiri sudah. sehingga Dia dia sangat dikontrol oleh halusinasinya begitu. Nah, jadi pasien juga kadang-kadang dari tanda dan gejala tadi, dia kalau misalnya dia melihat bayangan, mungkin ada cahaya ya, mungkin juga mencium bau-bauan yang tidak sedap, merasakan seperti ada di lidahnya kalau dia pengecapan itu mungkin seperti ada rasa feses begitu. Iya, iya. Nah itu juga ada beberapa pasien yang mengalami hal itu. Dan kalau untuk perabaan ini seperti ada kayak ulat gitu berjalan di kulitnya dia. Yang begitu semua menyebabkan pasien akhirnya jadi khawatir ya, Iya, betul. sulit tidur, takut bahkan. Kalau kita lihat sih pastinya si pasien suka bicara sendiri karena kalau misalnya isi halusinasinya itu menyenangkan,
dia tertawa. Jadi seperti ada temen yang ngajak dia ngobrol. Oh, betul. Kadang-kadang juga mungkin ada objek kartun gitu yang dia persepsikan sebagai kartun yang ngajak dia ngobrol, jadi dia ketawa, ngomong sama halusinasinya ya. Untuk pasien juga kita observasi itu ada yang melihat dia lebih sering melihat ke satu arah. Jadi fokusnya itu hanya ke objek yang dia lihat, yang halusinasinya itu, sehingga kalau kita ajak ngobrol sebelah sini dia nggak peduli, sudah sibuk dia melihat ke sisi satunya. Satu arah tadi. Konsentrasinya buruk juga, orientasi waktu, tempat, dan orang juga nggak bagus ya. Afeknya datar, lebih banyak curiga kalau isi halusinasinya itu tidak baik. Banyak perilakunya itu dia menyendiri, mondar-mandir, dan yang tadi saya bicarakan adalah dia tidak mampu untuk melakukan perawatan diri. Memang saya lihat juga di tempat kita ya Nes ya, ada beberapa pasien yang asik ketawa-ketawa sendiri, ternyata dia mungkin menikmati halusinasinya. Betul. Begitu ya Nes ya. Nah, itu ada di fase comforting ya. Jadi pasien itu merasa bahwa halusinasi itu adalah temannya. Makanya dia asik gitu ya Nes ya. Mungkin dulu ini latar belakangnya bisa juga karena dulu dia misalnya mengalami pembulian ya di sekolah, terus dia banyak mengurung diri, akhirnya dia menghayalkan itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Akhirnya muncul kan halusinasi dari perilaku menarik dirinya ini, tetapi yang dia munculkan itu orang yang baik, yang mau menemani dia, bukan yang membuli dia. Nah itu bisa aja tuh, kalau dari pengalaman pasien yang kita wawancara itu bisa terjadi yang seperti itu. Iya, jadi kalau misalkan di rumah nih Nes, kira-kira apa yang bisa perawat edukasi untuk keluarga pada saat pasien mau pulang misalkan? Pasien mau pulang ya. Kalau untuk perawatan di rumah itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Tentunya si perawat nanti bersama pasien perawat akan mengkaji dulu nih di keluarga pasien, apa sih yang dirasakan oleh keluarga itu di dalam merawat pasien. Nah, kebanyakan kesulitannya adalah kesulitan untuk mengontrol pasien. Karena pasien ini kadang-kadang ada yang merusak lingkungan ya, ada yang melakukan perilaku kekerasan di rumah, atau dia mungkin mengancam lingkungan sekitar sehingga tetangga merasa tidak aman, mengganggu juga nanti perekonomian keluarga tentunya, apalagi kalau sudah merusak barang, keluarga harus memperhatikan sehingga dia tidak bisa bekerja. Nah itu yang kebanyakan dirasakan oleh keluarga. Jadi tingginya beban ekonomi, emosi, dan keluarga pun stres terhadap perilaku pasien yang terganggu itu. Jadi perawat akan menjelaskan pengertian tanda gejala serta proses terjadinya halusinasi yang dialami oleh pasien. Harapan kita adalah dengan mengertinya keluarga ini terhadap apa yang dialami oleh pasien tersebut, dia akan lebih siap dan mampu memberikan bantuan. Jadi keluarga ditanya dulu ya Nes ya, sejauh mana dia paham tentang cara mengatasi saat keluarganya ini mengalami halusinasi. Gitu ya Nes ya. Dijelaskan apa itu halusinasi, bagaimana misalnya tanda dan gejalanya ya, habis itu proses terjadinya ya dari perilakunya pasien ini yang misalnya dari punya masalah, terus dia stres berat, dia lebih banyak mengurung diri di rumah, lalu muncul dia perubahan perilaku, bisa dilihat bahwa dia itu seperti mendengarkan, melihat sesuatu mungkin, bicara sendiri, diajak ngobrol tidak fokus, ya melakukan perawatan diri juga sudah tidak mampu, biasanya nggak peduli dengan dirinya dan lingkungan. Maka itu yang kita kenalkan dulu nih, apa sih, bagaimana sih proses terjadinya itu, sehingga keluarga bisa juga nanti melakukan antisipasi kalau itu terjadi lagi. Betul. Nah nanti perawat akan mendiskusikan cara merawatnya kemudian. Nah pasien-pasien ini di rumah sakit, untuk pasien yang sudah dirawat di rumah sakit, itu kita sudah latih cara mengontrol halusinasi di rumah ya. Itu ada beberapa cara. Yang pertama kita ajarkan bagaimana mengusir halusinasi itu. Beberapa pasien sih sebetulnya banyak yang mengungkapkan cara-cara tersendiri. Jadi dari pasien yang mengalami halusinasi pun, itu juga dia punya beberapa cara yang dia pakai. Misalnya seperti dibawa sholat, dibawa berdoa, begitu ya. Nah kita latih juga bagaimana mengusir. Nah mengusir ini dengan cara menghardik. Menghardik itu boleh dengan diucapkan untuk mengusir halusinasinya, atau boleh juga di dalam hati dia sendiri. Yang penting pasien bisa fokus untuk menghilangkan suara itu. Nah itu ya yang pertama. Yang kedua nih, kita ajarkan dia untuk bercakap-cakap. Jadi bagaimana pasien ini pada saat muncul halusinasi itu dia bisa mencari bantuan. Ini misalnya nih pasien mengalami halusinasi, terus dia sudah terbiasa untuk melakukan mencari bantuan untuk mengajak orang lain bercakap-cakap, sehingga halusinasinya itu bisa menghilang kalau dia diajak ngobrol oleh orang lain ya. Nah lalu yang ketiga itu kita ajarkan juga melakukan kegiatan secara terjadwal. Jadi dipilihkan aktivitas-aktivitas yang bisa menghilangkan halusinasi, misalnya seperti aktivitas yang melibatkan orang lain ya,
seperti menonton TV bersama gitu, misalnya bermain catur, kan ada orang lain yang ada di situ ya. Yang mendampingi Tapi gitu ya, Mas, ya? betul, tetapi aktivitas apapun yang itu dilakukan oleh pasien secara terjadwal dan mulai dari bangun sampai dia tidur lagi, itu bisa untuk menghilangkan kebiasaannya menarik diri itu, yang dia suka mengurung diri, melamun, yang memunculkan halusinasinya itu. Jadi itu memang harus dihilangkan kesempatan untuk mengurung dirinya itu. Berarti intinya ya, Nes, ya, kalau di rumah upayakan si pasien tidak menyendiri, gitu ya, Betul, Nes, ya. Jadi betul. tadi sudah dibuatkan kegiatan terjadwal supaya dia ada kegiatan dan dia juga akan bisa merasa jika halusinasinya mulai muncul, dia akan mencari bantuan atau melakukan kegiatan yang sudah kita jadwalkan tadi, gitu ya, Nes, ya? Betul. Nah, selanjutnya adalah minum obat. Oh, minum Iya obat. betul, minum obat ini sangat penting sekali ya untuk membuat halusinasinya ini berkurang atau hilang. Jadi memang harus minum secara sesuai waktunya, sesuai dengan dosis lingkungan, dan keluarga mengontrol obat itu sampai ditelan oleh pasien. Jangan sampai pasiennya malah membuang obatnya, karena mungkin kadang-kadang ada pasien nih yang dia kalau minum obat tuh jadi ngantuk. Nah, karena tidak suka ngantuknya ini, maka dia akhirnya malah membuang obat itu. Padahal sebaiknya mungkin mengkonsultasikan ulang. Karena jika dikonsultasikan ulang, ya dokter akan melakukan evaluasi terhadap terapi tersebut ya, yang menyebabkan pasien mengantuk sehingga tidak bisa melakukan aktivitas. Iya, betul itu, Nes. Beberapa pasien kami juga mengeluhkan terkait obatnya, kalau minum obat ini siang saya ngantuk, Iya, suster, saya nggak bisa kegiatan begitu. Jadi lebih baik konsultasi kembali ke betul, dokternya ya, betul. Nes, ya. Sering kan pasien juga kalau misalnya stres ya, mengingat hal-hal yang dialami yang dulunya itu merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan buat dia, sehingga pasien ini jadi memunculkan halusinasinya. Jadi stres itu juga dapat memunculkan halusinasinya. Maka kita juga bisa latih dia untuk teknik relaksasi ya, Oh, sehingga stresnya itu menurun. itu cara yang lain ya, Ya, Nes, ya. dengan menarik nafas dalam melalui mulut ya, baru menghembuskannya melalui hidung. Itu dilakukan boleh sambil istighfar ya. Kadang-kadang pasien Ya. juga lebih tenang kalau dilakukan dengan istighfar. Begitu. Berarti untuk yang muslim mungkin seperti itu ya caranya ya, Nes, ya. Tapi untuk yang beragama lain silakan dengan caranya juga ya, dengan agamanya. Ya, jadi selain itu ya, Nes ya, kita juga mengajarkan kepada keluarga ini bagaimana caranya mengenali gejala pasien yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi pada saat halusinasinya itu sudah yang menyuruh dia untuk misalnya pukul adikmu, loncat dari jembatan, bakar rumahmu. Nah itu berarti pasien yang sudah tampaknya dia gelisah, mau mondar-mandir ya, mau melakukan hal-hal yang merusak lingkungan, maka itulah saat kita harus melakukan rujukan ke rumah sakit, begitu. Jadi pasien bisa segera dibawa ke rumah sakit melalui IGD untuk dilakukan penilaian di rumah sakit tadi. Nah kemudian perawat juga akan melatih keluarga cara merawat. Yang pertama menghindari situasi yang menyebabkan halusinasi itu. Nah situasi yang menyebabkan halusinasi dari wawancara dengan pasien adalah kebanyakan itu memang karena dia lagi mau tidur atau dia sendiri dan banyak melamun. Nah itu yang kita sebagai keluarga ini kalau bisa pasien itu harus dikasih banyak kegiatan supaya tidak ada waktu dia untuk melamun ya. Yang kedua, keluarga ini kan sudah kita latih bagaimana cara melakukan latihan untuk mengendalikan halusinasi di rumah. Nah, harapan kita keluarga mampu melakukan latihan tersebut di rumah pada saat pasien ini muncul halusinasinya. Lalu kita juga harus ingat bahwa pujian itu sangat penting sekali untuk pasien supaya harga dirinya meningkat ya. Jadi pasien juga semakin tumbuh tuh perasaan senang dalam hatinya ya. Kemudian melibatkan seluruh anggota keluarga untuk bercakap-cakap secara bergantian. Kalau perlu ada jadwalnya. Jadi ada jam 9 misalnya ngobrol dengan ibu, jam 11 ngobrol dengan adik. Nah itu nanti dibicarakan dalam keluarga supaya di jam-jam tertentu itu memang sudah ada jadwalnya dia bercakap-cakap dengan siapa. Penting sekali nih bercakap-cakap di dalam rumah ya. Kemudian keluarga juga bisa memfasilitasi pasien ini agar mengikuti kegiatan yang ada di rehab psikososial kita di Rumah Sakit Atma. Kita sudah ada fasilitasnya. Ada, betul. Jadi itu untuk wilayah Samarinda. Biasanya pada saat pasien mau pulang itu oleh perawat akan dibawa ke ruang rehab. Tetapi keluarga yang punya kewajiban nih sebetulnya untuk mengantar ke rehab pada saat jadwalnya itu Berarti nanti rehab psikososial yang akan menjadwalkan betul. Si pasien ini kapan dia untuk melakukan Mengikuti kegiatan di
rumah sakit Betul. kita ya, Nes ya. Kalau yang laki-laki itu kegiatannya banyak tuh, Nas. Iya. Misalnya seperti pertukanan ya. Kalau yang perempuan misalnya seperti menjahit. Laki-laki juga saya lihat ada yang menjahit. Ya, Ada yang kalau dia senang suka menjahit ya, juga, Nes iya. ya. Ada kegiatan misalnya kalau yang suka tanaman ada kegiatan hidroponik ya. Ya benar. Dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dilihat juga nanti pasien ini ketertarikannya itu Di ke mana? mana gitu. Berarti petugas rehab psikososial nanti yang akan menjaring bakat dan minat si pasien ini akan kemana nanti kegiatannya begitu ya, Nes ya. Betul sekali. Oke. Mungkin ada beberapa teknik lagi untuk mengatasi kecemasannya, Nes. Selain yang paling bagus itu teknik nafas dalam dan hipnosis sebetulnya ya. Hipnosis juga bisa sih. Iya. Apa saja yang bisa dilakukan keluarga saat mengetahui anggota keluarganya itu mengalami halusinasi, Nas? Ya, yang pertama tadi kan seperti yang saya sudah bicarakan ya, bahwa yang paling penting itu pasien diajak untuk bercakap-cakap. Jadi pada saat Itu kita paling inti ya, Nas betul, ya. pada Jangan saat kita diam gitu ya, betul. Nas. Jadi pada saat keluarga melihat anggota keluarganya itu bicara sendiri ya, dia asik dengan halusinasinya, maka kita sebagai anggota keluarga ini langsung mendekati dan mengajak bicara, menanyakan sedang mendengarkan apa isinya gitu, supaya pasien bisa menceritakan halusinasi yang dia alami. Dan tentunya pasien ini memang yang paling penting itu dia diajarkan untuk membedakan mana pengalaman persepsi itu yang nyata dan tidak. Jadi tentunya yang dialami oleh pasien ini kan seakan-akan itu merupakan pengalaman yang nyata ya. Iya. Kalau kita misalnya melihat Bu Retno misalnya ya saya melihat Bu Retno nih, tapi orang lain tidak bisa melihat. Tapi menurut saya kan nyata di Bu Retno ada. Iya. Tetapi bagaimana membedakannya? Nah, kita ajarkan pasien untuk menanyakan kepada orang yang ada di situ, apakah dia juga melihat Bu Retno? Kalau misalnya orang lain itu juga melihat Bu Retno, berarti kita tahu bahwa itu adalah pengalaman yang nyata. Karena pengalaman ini, ya persepsi ini sebenarnya kalau semuanya merasakan pengalaman yang sama, itu berarti adalah pengalaman yang nyata. Tapi kalau saya saja, tentunya itu bisa tidak nyata gitu. Tapi untuk memastikannya kita bisa menanyakan kepada orang lain. Gitu, Nurse? Sudah cukup banyak ya kita bahas tentang halusinasi hari ini dan perawatannya ya, Nes ya. Iya. Wah, mungkin bisa untuk terakhir closing statementnya, Nes. Silakan, Nes Enika. Untuk misalnya nih sebagai keluarga kita pengen keluarga kita itu bisa mengontrol halusinasi ya. Yang pertama adalah kita ini harus menjadi teman dulu sebetulnya. Teman buat dia. Jadi kita nggak boleh melakukan kayak misalnya menolak, menjauhkan keluarga kita, apalagi sampai membuang dia ya. Nah, masalah keluarga kita ini adalah masalah kita juga. Jadi jangan sampai keluarga kita ini akhirnya menjadi jauh. Kita harus tahu bahwa dia adalah keluarga kita. Maka dia bergantungnya kepada kita. Nah itu dulu sih yang pertama ya. Yang kedua, kita mengenali nih, oh keluarga saya itu mengalami halusinasi loh. Oh dari misalnya pengertian dan proses terjadinya kita udah tahu, tanda gejala udah tahu, maka saya siap nih kalau misalnya ada perkembangan dari misalnya kayak halusinasi dari yang nyaman ya, dari yang comforting sampai akhirnya yang mengancam atau sampai dia ingin bunuh diri karena halusinasinya, maka kita juga tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu membawa pasien ini segera ke rumah sakit. Tapi kalau yang nyaman, yang misalnya ngomong aja, tapi dia sudah mulai menurun perawatan dirinya, maka kita harus berpikir ya memang kalau dia tidak bisa melakukan perawatan di rumah, maka dia harus dibawa ke rumah sakit, Bu. Saya nggak mau melakukan nih, kita sudah tidak mampu nih, sudah diarahkan dia untuk mandi dan dia sangat dikontrol, maka dia harus kita rujuk ke rumah sakit dulu. Tapi kalau dia bisa dirawat di rumah dengan halusinasi yang nyaman saja, maka kita bisa lakukan di rumah. Tentunya dengan latihan-latihan yang sudah kita bicarakan tadi ya. Berarti intinya pasien itu tidak boleh diabaikan ya, Nes. Ya boleh, Sebenarnya diabaikan. Betul. Jadi jika keluarga sudah melihat tanda dan gejala seperti yang sudah Nes Enika sebutkan tadi, segera bawa ke rumah sakit. Betul. Gitu ya, Nes ya. Rumah sakit Atma ya. Rumah sakit Atma Usada. Baik sahabat Atma, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Nes Enika Kusumawati Emma Eliana. Kami dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Atma Usada. Teman sahabat Atma bisa menghubungi di hotline service 00 0811 58 78 787 atau ke website kami juga bisa. Demikian kegiatan kita pada pagi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.